Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu ya. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, boleh dipimpin doa. Berdoa selesai ya. Oke, apakah kalian siap mengikuti pembelajaran hari ini? Loh, kok jawabnya lemas? Coba ibu tanya sekali lagi. Apakah kalian siap mengikuti pembelajaran hari ini? Bagus. Nah, gitu dong. Kita harus selalu bersemangat. Baik, supaya belajarnya nyaman, coba kalian cek kerapihan pakaiannya terlebih dahulu. Jika ada yang belum rapi, maka rapihkanlah. Kemudian, cek juga kebersihan yang ada di lingkungan sekitarnya. Kalau misalkan ada sampah, maka buanglah sampah tersebut ke tempatnya. Sudah? Baik, kalau sudah, adakah yang tidak hadir hari ini? Ibu coba cek dulu kehadirannya ya. Adam, Tiara, Santi, Erik, Firda. Alhamdulillah, ternyata hadir semua ya. Mantap. Oke, anak-anak, sekarang ibu minta coba kalian amati lingkungan yang ada di sekitar kita. Coba, apa saja yang kalian lihat? Pagar, penjaga sekolah, kemudian apa lagi? Katak, kucing, tiang bendera, apa lagi? Pohon, dan masih banyak lagi. Coba sekarang ibu tanya, kalau pagar itu masuknya benda hidup atau benda tak hidup? Benda tak hidup? Mengapa disebut benda tak hidup? Karena tidak dapat bergerak. Apakah benar gak ya? Coba kalau misalkan penjaga sekolah itu masuknya benda hidup atau benda tak hidup? Benda hidup. Mengapa disebut benda hidup? Karena dapat bergerak, berlari, berjalan. Benar gak ya? Kalau misalkan kucing masuknya benda hidup atau benda tak hidup? Benda hidup juga. Mengapa? Karena dapat berlari dan juga bergerak. Sekali lagi deh, kalau misalkan pohon masuknya itu benda hidup atau benda tak hidup? Benda tak hidup. Mengapa disebut benda tak hidup? Karena tidak dapat berjalan, tidak dapat bergerak juga. Benar gak ya? Nah, untuk memastikan apakah benda-benda tersebut termasuk ke dalam benda hidup atau benda tak hidup, maka kalian harus mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri dari makhluk hidup itu apa. Oleh karena itu, hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekali lagi, hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup disebut juga sebagai benda hidup ya. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran secara berkelompok. Untuk itu, ibu minta kalian membentuk kelompok menjadi 3. Ayo bentuk ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Semuanya sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing? Baik, kalau sudah, ibu akan membagikan lembar kerjanya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Semuanya sudah mendapatkan lembar kerja? Oke, kalau sudah, coba kalian perhatikan lembar kerjanya. Di sana ada nama kelompok dan anggota kelompok. Untuk nama kelompok itu diisi dengan nomor kelompoknya masing-masing. Misalnya kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3. Untuk anggota kelompoknya itu diisi dengan nama-nama anggota kelompoknya masing-masing. Paham? Oke, kalau sudah paham, coba kalian isi sekarang ya. Sudah? Baik, jika sudah, ibu akan menunjukkan suatu video pada kalian. Coba kalian simak dan amati video berikut ini dengan baik ya.
Ya, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang tiba saatnya bagi kalian untuk berdiskusi. Coba kalian diskusikan bersama anggota kelompoknya masing-masing untuk menyelesaikan persoalan yang terdapat pada lembar kerja yang telah Ibu berikan tadi. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh tanyakan ke Ibu. Bagaimana? Sudah? Hebat anak-anak Ibu. Coba sekarang siapa yang mau menyebutkan apa saja ciri-ciri makhluk hidup sesuai dengan apa yang telah didiskusikan bersama anggota kelompoknya masing-masing? Ya, silakan kelompok 1. Apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Bergerak. Kemudian yang kedua, bernapas. Yang ketiga, mempunyai anak atau disebut juga dengan apa? Ya, bertambah banyak. Disebut juga dengan berkembang biak. Kemudian yang keempat apa? Tumbuh. Yang kelima, makan dan minum. Yang keenam, peka terhadap perangsang. Betul ya? Hebat kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama, bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan dan minum, serta peka terhadap perangsangan. Kemudian, siapa yang mau menjelaskan masing-masing dari ciri-ciri makhluk hidup tersebut? Ya, siapa yang mau menjelaskan? Ya, silakan kelompok 2. Ciri yang pertama itu apa? Ya, bergerak. Apa itu maksudnya? Ya, menggerakkan semua tubuhnya. Betul ya, bergerak adalah menggerakkan semua tubuhnya. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara menggerakkan semua tubuhnya dengan menggunakan alat gerak yang dimilikinya masing-masing. Sebagai contoh, pada video tadi ada manusia yang sedang berjalan. Kemudian, selain berjalan, manusia juga dapat berlari, melompat, dan juga melakukan gerakan yang lainnya. Kemudian, tadi ada apa lagi contohnya? Ya, ada kupu-kupu dan juga burung yang terbang. Kemudian apalagi? Ya, ada juga sapi yang menggerak-gerakkan ekornya. Kemudian ada lagi apa? Ya, mekarnya bunga. Sekarang siapa yang mau memberikan contoh lainnya? Ya, siapa? Ya, boleh silahkan Tiara. Apa? Ya, katak yang meloncat-loncat. Betul ya? Itu menandakan bahwa hewan itu atau katak itu bergerak. Kemudian ada lagi? Ya, betul. Kuda yang berlari. Hebat ya anak-anak Ibu. Nah, itu menandakan bahwa makhluk hidup itu dapat bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak. Kemudian, ciri yang keduanya apa? Ya, bernapas. Apa itu maksudnya? Menghirup udara. Betul ya, makhluk hidup memerlukan udara untuk bernapas. Makhluk hidup tidak pernah berhenti bernapas. Coba, apa yang terjadi apabila makhluk hidup itu berhenti bernapas? Iya, bisa mati. Coba contohnya bernapas itu seperti apa? Ya, kita menghirup udara. Nah, itu contoh kita bernapas. Kemudian pada hewan, contohnya ikan. Ikan itu bernapasnya di mana ya? Iya, di air. Menggunakan apa? Ada yang tahu? Iya, menggunakan insang. Kemudian tumbuhan itu bernapas dengan menggunakan apa? Ya, tumbuhan itu bernapas dengan menggunakan stomata atau disebut juga dengan mulut daun. Nah, itu ciri yang kedua ya, bahwa makhluk hidup itu memerlukan udara untuk bernapas. Ciri yang ketiga apa? Iya, tumbuh. Apa itu maksudnya? Ya, bertambahnya tinggi. Betul ya, tumbuh adalah bertambahnya ukuran, baik itu tinggi maupun beratnya. Waktu kalian masih bayi, tinggi kalian itu masih pendek. Berat badannya juga masih kecil. Tapi coba bandingkan dengan sekarang. Kalian sudah bertambah tinggi. Berat badannya juga bertambah. Nah, itu menandakan bahwa kalian itu mengalami pertumbuhan. Jadi, manusia itu mengalami pertumbuhan. Awalnya manusia itu bayi, kemudian tumbuh menjadi balita. Setelah balita tumbuh lagi menjadi anak-anak. Kemudian tumbuh lagi menjadi remaja, tumbuh lagi menjadi orang dewasa. Setelah orang dewasa tumbuh lagi ya. Iya, tumbuh lagi menjadi kakek nenek. Iya, betul, menjadi kakek nenek atau orang
Iya, hebat anak-anak ibu. Coba sekarang pada hewan, contoh tumbuhnya itu seperti apa? Ya, seperti ayam. Ayam awalnya telur, kemudian menetas menjadi anak ayam. Setelah menjadi anak ayam, iya, menjadi ayam dewasa. Betul ya. Kemudian pada tumbuhan, contohnya seperti apa? Ya, seperti pohon yang bertambah tinggi. Tuh, seperti pohon yang besar itu. Sebelum besar seperti itu, awalnya pohon itu kecil. Kemudian selama bertahun-tahun mengalami pertumbuhan hingga akhirnya menjadi sangat besar seperti pohon itu. Itu menandakan bahwa tumbuhan juga mengalami tumbuh atau mengalami pertumbuhan. Jadi, makhluk hidup itu tumbuh. Sekali lagi, makhluk hidup itu tumbuh. Ciri yang keempat apa? Ya, berkembang biak. Apa itu maksudnya? Ya, makhluk hidup itu bertambah banyak katanya. Betul ya? Jadi, makhluk hidup itu dapat berkembang biak. Makhluk hidup dapat bertambah banyak. Contohnya seperti manusia. Manusia berkembang biak dengan cara apa? Ada yang tahu? Iya, dengan cara melahirkan. Nenek kita melahirkan ibu kita dan ayah kita. Ibu kita melahirkan kita, adik dan juga kakak kita. Nanti kita juga bakalan mempunyai anak. Nanti juga kita akan melahirkan anak kita. Nah, kalau seperti itu berarti manusia menjadi bertambah banyak. Kemudian contoh lain pada hewan seperti apa? Ya, seperti ayam. Ayam berkembang biaknya dengan cara apa? Iya, dengan cara bertelur. Nah, telur ayam akan menetas menjadi ayam. Kemudian secara terus-menerus ayam bertelur dan menghasilkan ayam yang baru. Berarti kalau seperti itu ayamnya bertambah banyak juga. Nah, kemudian oh iya, hewan selain dengan cara bertelur juga dapat berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada yang tahu contoh hewannya apa? Iya, contohnya sapi. Kemudian ada yang tahu? Ya, domba. Kemudian iya, gajah. Betul ya. Jadi hewan itu dapat berkembang biak dengan dua cara. Ada yang dengan cara melahirkan, ada juga yang dengan cara bertelur. Kemudian contoh pada tumbuhan seperti apa? Ada yang tahu? Ya, seperti tadi pada video itu ada pohon pisang. Jika kita perhatikan pohon pisang, di bawahnya itu ada pohon pisang kecil yang belum ada daunnya. Nah, itu adalah tunas. Tunas itu adalah cara berkembang biak pada tumbuhan, khususnya pada pohon pisang. Nah, selain tumbuhan itu dapat berkembang biak dengan cara tunas, juga dapat berkembang biak dengan melalui biji. Nah, kita suka menanam tanaman melalui biji. Contohnya menanam jagung. Nah, itu akan menghasilkan individu baru, akan menghasilkan pohon jagung yang baru. Nah, selain dengan cara tunas, selain dengan cara biji, juga dapat dilakukan dengan cara buatan, yaitu dengan adanya bantuan dari manusia. Gitu ya. Jadi makhluk hidup itu dapat berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Ciri yang kelima apa? Iya, makan dan minum. Apa itu maksudnya? Iya, makhluk hidup memerlukan makan dan minum supaya tidak kelaparan katanya. Betul ya? Jadi, makhluk hidup itu memerlukan makan dan minum untuk mempertahankan hidupnya. Coba, apa yang akan terjadi jika kita tidak makan dan minum? Iya, betul. Bisa lemas. Kemudian, bisa sakit juga, bahkan bisa mati. Oleh karena itu, kita memerlukan makan dan minum untuk mempertahankan hidup kita. Coba sebelum berangkat sekolah tadi kalian sarapan dulu atau tidak? Harus ya, harus sarapan dulu supaya tidak lemas, kemudian tidak sakit dan bisa tetap bersemangat ketika belajar. Nah, minumnya juga jangan lupa ya, kita harus minum dengan cukup. Nah, selain manusia,
hewan dan tumbuhan juga memerlukan makan dan minum untuk mempertahankan hidupnya. Coba di sini ada yang memelihara hewan peliharaan gak di rumahnya? Iya, Santi memelihara hewan apa? Oh, Santi memelihara kelinci katanya. Suka diberi makan dan minum tidak? Oke, bagus. Harus diberi makan dan minum. Jadi, jika kita memelihara hewan, maka hewan tersebut harus diberi makan dan minum supaya tetap sehat dan tetap hidup. Kemudian ada juga gak yang memelihara tanaman di rumahnya? Iya, Firda juga suka memelihara tanaman ya? Iya, suka diberi makan sama diberi minum tidak? Iya, bagus ya. Harus diberi makan dan juga minum. Makanannya apa? Iya, pupuk dan minumannya adalah air. Bagus. Jadi, makhluk hidup itu memerlukan makanan dan minuman untuk mempertahankan hidupnya. Jadi, makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Ingat, makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Ciri yang keenam apa? Iya, peka terhadap rangsangan. Apa itu maksudnya? Berubah ketika disentuh katanya. Ada yang mau memberi pengertian lain? Iya, makhluk hidup memberi tindakan ketika disentuh katanya. Betul ya? Jadi, makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup dapat memberikan respon pada setiap rangsangan yang diberikan oleh lingkungan. Sebagai contoh, jika kita pergi keluar di siang hari, kemudian kita melihat ke arah sinar matahari, maka apa yang akan terjadi? Iya, betul, silau. Iya, betul ya, silau. Kita akan merasa silau. Nah, itu menandakan bahwa kita itu peka terhadap rangsangan. Jadi, ketika kita melihat matahari, maka pupil mata kita secara otomatis itu mengecil sehingga kita merasa silau. Dan terkadang kita langsung menutup mata kita dengan menggunakan tangan kita supaya kita tidak merasa silau. Nah, ada yang mau memberikan contoh lain? Nah, contoh lainnya itu adalah coba kalian cubit teman yang ada di samping kalian. Tapi jangan terlalu keras ya. Cubitnya nanti kesakitan teman kita. Ya, coba cubitnya dikit aja ya. Coba cubit. Nah, apa yang akan terjadi? Ya, teman kita berteriak dan merasa sakit. Nah, itu menandakan bahwa teman kita itu peka terhadap rangsangan. Nah, rangsangannya itu adalah kita yang menyubit teman kita. Respon atau tindakannya itu adalah teman kita yang berteriak atau menjerit kesakitan. Nah, jadi manusia itu peka terhadap rangsangan. Kemudian pada hewan contohnya adalah pada kaki seribu. Jika kita menyentuh kaki seribu, maka kaki seribu tersebut akan langsung menggulung. Nah, itu menandakan bahwa kaki seribu itu peka terhadap rangsangan. Kemudian contoh lainnya adalah pada tumbuhan. Ada yang tahu seperti apa contohnya? Iya, tepat sekali. Seperti pada tanaman putri malu. Jika kita menyentuh daun putri malu, maka daun putri malu tersebut bakal langsung meletup. Nah, itu menandakan bahwa daun putri malu itu peka terhadap rangsangan. Jadi, makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Ingat, makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Nah, dapat dipahami? Baik, hebat sekali ya kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang siapa yang mau memberikan kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2? Ya, silakan kelompok 3. Iya, hebat sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi, makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri dari makhluk hidup itu ada 6, yaitu bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, makan dan minum, serta peka terhadap rangsangan. Hebat ya. Nah, sekarang apakah ada yang ingin bertanya terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup? Sepertinya tidak ada ya. Semuanya sudah memahaminya dengan baik berarti ya. Hebat anak ibu.
Nah, anak-anak, jadi makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, makan dan minum, serta peka terhadap rangsangan. Nah, jika kita lihat dari ciri-cirinya, maka makhluk hidup itu terdiri dari apa saja? Iya, makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Iya, bagus sekali. Nah, anak-anak, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan Tiara. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Iya, hebat sekali. Jadi, hari ini kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang dimana ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6, yaitu bergerak, bernapas, kemudian tumbuh, berkembang biak, makan dan minum, serta peka terhadap rangsangan. Hebat ya Tiara. Tepuk tangan untuk Tiara. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mempunyai suatu soal. Coba kalian kerjakan soal ini secara individu ya. Nih, untuk soalnya. Nih, semuanya sudah mendapatkan soalnya masing-masing. Baik, kalau sudah, silakan kerjakan secara individu. Sudah selesai? Baik, hebat-hebat ya anak-anak Ibu. Coba apakah ada kesulitan ketika mengerjakan soal? Iya, tidak ya? Iya, hebat anak-anak Ibu, pintar-pintar semua. Nah, ayo kita bahas soal tersebut. Soal yang pertama apa? Apa saja yang termasuk ke dalam makhluk hidup? Apa saja? Iya, manusia, kemudian kenapa Santi? Kuda dan juga gajah katanya. Kalau kuda dan gajah itu masuknya ke dalam jenis yang mana? Iya, masuk ke dalam jenis hewan. Jadi, ada manusia, hewan, satu lagi, ya, tumbuhan. Nah, soal yang kedua apa? Sebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ya, bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, kemudian makan dan minum, serta peka terhadap rangsangan. Hebat, anak-anak Ibu semuanya menjawab betul? Iya, hebat. Yang ketiga apa? Salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak. Apa maksudnya dan berikan contohnya? Coba, tadi apa itu bergerak? Iya, menggerakkan semua tubuhnya. Jadi makhluk hidup itu dapat bergerak dengan menggerakkan semua tubuhnya menggunakan alat gerak yang dimilikinya masing-masing. Sebagai contoh apa? Ya, manusia berjalan, kemudian berlari, melompat, dan melakukan kegiatan atau gerakan lainnya. Kemudian, pada hewan contohnya seperti apa? Ya, ikan yang berenang, burung yang terbang, kemudian ya, kelinci yang melompat. Bagus. Kemudian pada tumbuhan contohnya seperti apa? Iya, mekarnya bunga. Hebat anak-anak Ibu. Semuanya dapat menjawab soal dengan baik ya. Oke. Nah, bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran hari ini? Apakah senang? Iya, senang ya. Bagus. Kemudian, apakah mengalami kesulitan selama pembelajaran hari ini? Iya, tidak ya, karena anak-anak Ibu pintar-pintar dan hebat-hebat. Nah, supaya kalian dapat memahami ciri-ciri dari makhluk hidup secara mendalam lagi, coba kalian isi soal yang ada di halaman 15 pada buku. Nah, coba kasih tanda ya, coba kerjakan di rumah saja. Oke, nah pembelajaran hari ini dicukupkan sekian ya. Coba kalian rapihkan alat tulisnya. Rapihkan juga kursi dan mejanya. Ayo rapihkan. Sudah? Baik. Nah, kalau sudah silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.